Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siswa-siswiku yang soleh-solehah, anak-anakku SD Islam Raden Patah yang hebat ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan mempelajari materi sholat bagi orang yang sakit atau sholat dalam keadaan sakit. Bagaimana nanti kita akan membahas dalam tayangan video ini. Sebelum masuk materi, kita berdoa dulu seperti biasanya. Mari bersama-sama membaca doa ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita melihat tayangan berikutnya. Anak-anak, kita langsung lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang sholat dalam keadaan sakit atau sholat bagi orang yang sakit. Kita masuk ke pelajaran ketiga. Yang pertama perlu kalian ketahui yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan membaca teks, siswa diharapkan dapat memahami ketentuan sholat bagi orang yang sakit dengan baik dan benar. Jadi bagaimana sholat bagi orang sakit dengan baik dan benar nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, dengan bermain peran dan melakukan latihan, siswa diharapkan dapat mempraktikkan tata cara sholat bagi orang yang sakit dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat menganalisis data cara sholat bagi orang sakit dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Ini kalau di buku kalian tidak ada percakapan, sebenarnya bertanya-tanya ya. Kalau dilihat teman-teman kalian itu, ini apa yang sedang Ahmad lakukan? Kemudian jawab, Ahmad sedang mengerjakan sholat. Ahmad sedang sakit, Ahmad tidak kuat berdiri, jadi Ahmad sholat sambil duduk. Kenapa dia sholat sambil duduk? Bukankah sholat itu harus berdiri? Lah, ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa sholat dengan duduk? Bukankah sholat itu harus berdiri? Selama ini kita melaksanakan sholat adalah dengan berdiri. Oke, kita akan masuk ke pembahasan. A. Sholat dalam keadaan sakit. Kemudian B. Sholat dengan duduk. C. Sholat dengan berbaring. D. Sholat dengan terlentang. Oke, kita akan bahas. A. Sholat dalam keadaan sakit. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan. Ketika sakit pun kita wajib mendirikan sholat. Kalau kita tidak bisa mendirikan sholat dengan berdiri, maka kita boleh mendirikan sholat dengan duduk. Bagaimana kalau kita tidak bisa mendirikan sholat dengan duduk? Jika tidak bisa dengan duduk, sholat bisa dilakukan dengan berbaring atau terlentang. Islam merupakan agama yang mudah dan tidak pernah mempersulit pemeluknya. Jadi sudah ada anjurannya ya, sholat dalam keadaan sakit itu. Pak, saya sakit Pak, jadi saya nggak bisa sholat Pak. Bukan alasan tidak bisa sholat, tapi di sini dijelaskan macam-macamnya ya, sholat dengan duduk, berbaring atau terlentang. Ya.
Tujuan Allah memberikan keringanan bagi orang sakit dalam cara melaksanakan sholat adalah untuk memberi kemudahan bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban sholat. Ya, jadi diberi keringanan, beri kemudahan bagi umat Islam ya. Kalau kemarin saja dalam perjalanan, sholat dalam perjalanan bisa dikosor, dikodok ya, diringkas ya. Apalagi kita dalam keadaan sakit sama juga diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munculnya sholat dalam keadaan sakit itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya ya. Kanat li bawasirah wa sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an sholati faqal sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' ala janbih rawahul jamaah wa zada an-nasa'i fa illam tastati' mustalqiyan la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi artinya ya, saya Imran bin Husain ya, ini dari sahabat Imran bin Husain, sakit bawasir, saya ini sakit bawasir. Saya kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara melakukan sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri ya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan duduk. Jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring. Hadis riwayat jamaah. Kemudian ditambahi oleh Imam Nasai, jika engkau tidak mampu dengan berbaring, maka dengan terlentang. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya masing-masing ya. Itu adalah munculnya kenapa itu sholat diperbolehkan dengan duduk, dengan berbaring, dengan telentang. Karena Nabi sudah menjelaskan, Nabi memberi contoh kepada Imran bin Husain itu ya. Tuh. Kalau perlu dicatat silakan dicatat, kalau tidak ya tidak usah, karena di buku kalian sudah ada, kalian cukup menyimak, mempelajari dari video ini. Oke, dilanjutkan. Kemudian yang B, sholat dengan duduk ya. Orang yang sakit wajib mengerjakan sholat selama akal dan ingatannya masih sadar, masih ada ya. Jadi nggak boleh kalau nggak bisa sholat, sakit itu nggak sholat. Nah, tapi apa? Tetap dilaksanakan sholat, yaitu yang pertama dengan duduk ya. Caranya sebagai berikut. Kalau tidak dapat berdiri, sholat boleh dikerjakan sambil duduk. Caranya telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan diberdirikan seperti saat duduk tasyahud awal atau duduk iftirasi, itu duduk di antara dua sujud itu. Kemudian yang kedua, membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu seperti dalam sholat sambil berdiri, sama seperti sholat sambil berdiri ya sebenarnya. Cuma kita dalam keadaan sakit tidak bisa berdiri, kita laksanakan dengan duduk ya. Membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek atau surat lain dalam Al-Quran yang dihafal dilakukan sama seperti dalam sholat berdiri ya. Rukuk dengan tumaknina, caranya dengan duduk membungkuk sedikit ya. Rukuk ya, membungkuk sedikit dan membaca doa rukuk. I'tidal dan tumaknina, caranya dengan kembali ke posisi semula, kembali lagi ya, duduk tegak, membaca doa i'tidal. Kemudian dua sujud ya, sujud itu duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk iftirasi, dan tasyahud akhir, duduk tawarruk, sama seperti mengerjakan dalam sholat berdiri ya. Itu adalah keterangan-keterangan tata cara sholat sambil duduk. Bagaimana sih Pak? Kok masih bingung? Nah, kalau masih bingung kita lihat ada gambarnya Pak. Saya memberi contoh pada gambar di buku kalian juga sudah ada ya. Gerakan sholat dengan duduk. Ini yang pertama adalah takbir ya, takbir seperti ini duduk. Nah, ini posisi kakinya seperti ini. Kaki kiri diduduki ya, tidur kaki kirinya. Yang kanan adalah berdiri ya, duduk di antara dua sujud ini ya, duduk iftirasi. Kemudian bersendekap, bersendekap seperti ini. Baca surat Al-Fatihah. Kemudian rukuk, agak membungkuk ya, agak membungkuk. Kemudian kembali lagi, tidak
Kemudian sujudnya kembali seperti ini ya. Sujud seperti ini, agak membungkuk lagi ya, lebih dibungkukkan lagi. Kemudian tasyahud akhir, tasyahud awal sama duduknya seperti ini ya. Ini tasyahud awal, tasyahud akhir seperti ini ya duduknya. Kemudian salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Bacaannya sama seperti sholat sambil berdiri ya, cuma kita sakit, kita dalam keadaan sakit nggak bisa berdiri, jadi bisanya sambil duduk ya, seperti ini sholatnya. Udah ya, kita lanjutkan. Oke. Sholat dengan berbaring yang C. Jika kita tidak mampu mengerjakan sholat dengan duduk, maka kita boleh mengerjakannya dengan berbaring. Tadi sakit pak, saya nggak bisa pak. Kemudian duduk, sholat sambil duduk bisa kamu? Ya sambil duduk. Kemudian pak, saya nggak bisa sambil duduk pak, ternyata ada keringan lagi, maka kita boleh mengerjakannya dengan berbaring. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini, tata caranya ada di buku kalian juga kalau kurang jelas ya. 1. Apabila posisi seorang yang sakit mengerjakan sholat dengan berbaring, hendaklah ia berbaring ke sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Posisi kepala berada di sebelah utara dan kaki sebelah selatan. Jadi posisinya sama seperti berdiri ya, dihadapkan ke arah kiblat pokoknya mukanya. Pak, nggak bisa pak, saya di rumah sakit arahnya ke sini. Oh iya, nggak apa-apa. Karena apa? Yang penting kalian cukup melakukan sholat saja, itu sudah luar biasa ya, sholat dalam keadaan berbaring. Kemudian membaca niat dan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan setinggi bahu ya. Kemudian bersendekap dan membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek dalam Al-Quran yang sudah dihafal, sama ya seperti berdiri bacaannya itu ya, cuma kita ini sedang berbaring ya. Kalau tadi duduk, kita sekarang mengerjakannya dengan berbaring. Kemudian yang keempat, rukuk dan sujud dengan menggerakkan kepala ke muka ya. Jadi rukuk dan sujud itu agak ke muka, kemudian pada saat sujud lebih ditundukkan lagi. Jadi wajahnya ini agak tunduk ya, seperti itu. Untuk i'tidal dan duduk di antara dua sujud, cukup kembali ke posisi semula dan membaca doanya sama seperti bacaan dalam sholat berdiri. Kemudian yang 6, begitu juga dengan tasyahud awal dan tasyahud akhir, cukup kembali ke posisi semula dengan membaca doanya seperti dalam sholat berdiri ya. Nanti pak nggak paham pak, ya kita akan lihat pada gambarnya nih seperti apa. Saya berikan contohnya. Gerakan sholat dengan berbaring ya, gerakannya seperti apa? Yang pertama seperti ini ya. Nah ini yang pertama, takbiratul ihram, digerakkan tangannya ya, tangannya ini bergerak setinggi bahu semampunya, apa-apa. Kemudian posisinya menghadap ke mana? Ke kiblat ini mukanya ya. Kalau nggak bisa ke kiblat ya, ini kalau di rumah sakit posisinya di mana saja sudah boleh ya. Insya Allah sudah sah, karena Allah tidak mempersulit umat Islam, tidak mempersulit umatnya. Semuanya dilakukan dengan baik dan benar, yang penting ya. Kemudian yang kedua, setelah takbir sendekap membaca doa, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek yang dihafal, kemudian seperti ini sampai selesai ya. Kemudian ini posisinya agak maju dulu. Kalau sujud atau ruku itu posisinya dia agak dimajukan ya. Ketika tasyahud akhir, tasyahud awal sama kembali ke seperti semula ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. D, yaitu sholat dengan telentang. Telentang ini boleh tak pak sholat dengan telentang? Ya tidak ya, terlentang atau telentang. Kalau di bukumu itu telentang. Ya sudah, kita lanjut aja ya. Jika duduk seperti biasa dan berbaring juga kita tidak mampu, maka boleh dengan telentang. Ini bukan nelentang loh ya, bukan tidur ini ya, tidur terlentang. Perhatikan uraian berikut ini ya. Lihat, kedua kaki diarahkan ke kiblat jika memungkinkan, kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap ke kiblat. Dengan demikian posisi tidurnya, bagian kepala berada di sebelah timur dan kaki di sebelah barat ya, seperti itu. Jadi
kepalanya dikasih bantal biar bisa menghadap ke kiblat ya, kalau terlentang ini. Kemudian bacaan dalam sholat terlentang sama dengan bacaan dalam sholat sambil berdiri, sama ya. Kemudian yang ketiga, gerakan dalam sholatnya sama dengan gerakan sambil berbaring atau tidur miring. Jadi kalau sujud atau rukuk itu agak dimajukan ya, semampunya. Kemudian apabila masih tidak dapat mengerjakan dengan cara terlentang seperti di atas, maka cukup dengan isyarat, baik dengan kepala maupun dengan mata. Cukup dengan isyarat ya. Jadi, Pak, saya sudah nggak bisa, Pak. Jadi Allah tidak membebani kaumnya ya, tidak membebani umatnya. Jadi sholat itu ini bisa dengan isyarat ya, masih bisa dengan mata saja juga sudah bisa. Bagaimana Pak caranya? Ya cukup dikedipkan, Allahu Akbar, kedip matanya, kemudian Allahu Akbar, kedip, sami Allahu liman hamidah, berkedip ya. Ini dengan isyarat ya. Kemudian Pak, saya sudah tidak bisa dengan apa-apa Pak, mata saya sudah nggak bisa Pak. Nah, ini jika semuanya tidak mungkin, maka sholat boleh dikerjakan di dalam hati. Nah ini ya, di dalam hati. Jadi sudah nggak bisa apa-apa, tapi hatinya masih ada getaran-getaran kehidupan. Selama akal dan jiwa masih ada, kita diwajibkan untuk sholat ya. Jadi sholatnya bagaimana? Ya cukup dengan isyarat Allahu Akbar, Allahu Akbar membatin di dalam hati. Tapi tidak boleh buat main-main ya, tapi dengan sungguhan. Jika memang benar-benar tidak mampu semuanya. Kalau mampu dibuat main-main, nah ini nanti Allah yang murka ya, Allah yang marah. Oke, itu adalah keterangan dari sholat dengan terlentang. Pak, banyak sekali Pak. Ini bukan kalian catat semua ya, kalian cari rangkuman-rangkuman yang kalian sekiranya tidak bisa, kalian ringkas. Tidak bisa, mana yang ini sulit kalian pahami, itu yang kalian catat ya. Yang sulit dipahami mana, itu kalian catat. Oke, seperti apa posisinya? Posisinya gerakan sholat dengan terlentang ya. Nah, seperti ini. Tidak menelentang ya, tidak menelan ya, tapi terlentang ya. Nah, seperti ini posisinya. Jadi dikasih bantal agar bisa menghadap ke kiblat, melihat kiblat, seperti itu. Oke, dilanjut. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lihat pada tayangan video ini mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Anak-anakku yang sholih-sholihah, tugas hari ini kalian cukup merangkum apa yang ada di video tadi. Sekiranya ada tulisan yang penting atau yang merasa itu adalah benar-benar penting, kalian catat. Nanti ketika ada ujian atau ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Oke, mari bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.